Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya punya anak laki-laki umur 8 tahun, suka banget mainan boneka dinosaurus yang dari kain gitu, main perang-perangan atau kayak ngobrol sama boneka dino itu. Normal ya dok? Anaknya introvert, 8 tahun, masih normal, sangat normal. Kenapa? Karena anak laki-laki tadi kan, ini pas banget nih pertanyaannya nyambung. Dia kan otak kanan tuh, otak imajinasi, otak benda, ya kan? Nah, jadi pada saat dia main boneka dinosaurus, ya, itu berarti kemungkinan besar Ananda ini punya bakat atau kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang kaitannya senang dengan alam, senang dengan binatang, ya. Kemudian dia terkesan dengan binatang purba. Itu tentu ya, dia waktu dia bermain dinosaurus, otaknya selalu berpikir. Dan tadi dia introvert. Introvert itu biasanya pemikir atau pengamat. Pasti dia memikirkan, kok dinosaurus bisa ya? Kok punah sekarang ya? Kenapa dulu dia besar-besar ya? Kenapa dia gede? Itu sambil main, itu sambil mikir. Tapi kok kemudian dia ngomong sendiri? Iya, karena orang introvert itu lebih senang ngomong sendiri. Jangankan introvert masih kecil, introvert udah gede aja, itu senang ngomong sendiri. Kenapa? Pemikir. Makanya dia senang bermain bersama bendanya, dia bicara, ya itu nggak apa-apa, itu sekalian dia mengeluarkan, dia belajar untuk mengungkapkan kata-kata lewat dia bermain seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya normalkah itu, normal, pakai banget, ya insya Allah ya. Tapi saya tadi tambahkan penjelasannya kenapa disebutnya normal, oke? Iya. Baik, berikutnya siapa nih? Asia 6992. Anak laki saya usia 3 tahun, minatnya buat diajar ngaji dan sholat sedikit susah, belum mau ngikut, itu gimana? Nah caranya bunda sayang, ya caranya, bagaimana cara ngajaknya? Ingat ya, tadi kan anak laki-laki 0 sampai 6 tahun, otak kanannya yang berkembang duluan. Ya, kanan apa tadi? Ayo, kanan itu apa? Ya, benda, apalagi warna, apalagi musik, apalagi teknologi, imajinasi, hayalan, visualisasi, ya, gerakan. Coba deh, ajak dia ngaji dengan cara-cara itu. Ya, caranya gimana? Pakai gadget lah. Itu umur berapa tadi? 3, sudah boleh kan di atas 2 tahun pakai gadget. Caranya supaya apa? Karena kenapa gadget itu disenangi orang, terutama disenangi anak, dan terutama disenangi juga anak laki-laki? Karena dalam gadget ada suara langsung, ya, ada warna, ada gambar, gerak, teknologi, dan laki-laki otak kanannya sedang yang dominan, itu makanya dia cocok banget. Ya, ajarin. Ya, bunda aku mau main, ngaji dulu ya, di gadget juga kok ngajinya, ayo di gadget juga, ya, atau sambil loncat-loncatan, ya. Di Arab Saudi itu, di Mesir, anak-anak kecilnya diajarin ngaji itu nggak duduk manis, anak laki-laki nggak sanggup duduk manis. Kenapa? Otak kanannya berkembang, otak gerak, maka dia akan apa? Dia akan loncat sana, loncat sini. Ya sudah, kita juga ya bantu temenin ngaji, temenin dia hafal Quran sambil loncat sana, loncat sini, ya. Kenapa? Apalagi kalau dia cara belajarnya, gaya belajarnya kinestetik yang harus gerak. Yang semua saraf-saraf tangan dan kakinya harus gerak. Jadi hindari ya, kalau tahu anak laki-lakinya kayak gitu, hindari ngajinya atau belajar yang lain duduk manis, dipaksa duduk manis, makanya dia nggak mau. Ya, nah coba putar, minta doa sama Allah, ya Allah kasih petunjuk padaku ya Allah untuk bisa ya mengajarkan ngaji pada anakku, baca Quran, tapi dia senang. Nanti Allah kasih tahu petunjuk-petunjuknya. Ya, oke. Berikutnya siapa nih? Sakina Anina, gitu ya. Bunda, gimana cara hadapi adik kakak yang bersaingnya sampai besar, bahkan sampai kontak fisik, harus bagaimana ya bunda? Nah, tadi kita sudah belajar juga tentang sibling rivalry, persaingan antar saudara. Kemudian itu juga ternyata anak laki-laki dua-duanya ya, anak laki-laki ada otak bersaing, ya. Nah, kemudian coba cek selama ini, kalau dia bersaing, ya kita ngapain waktu itu? Ya, membela salah satu kah atau menghina salah satu kah? Nah itu cek tuh, karena kita sebagai faktor kontribusi nih, sebagai parents ini sering banget ya membuat anak akhirnya tambah kesel. Kenapa? Karena si ibunya membela salah satu. Ya saya ngomong begitu, kenapa? Itu memang nggak mudah buat ibu untuk tidak membela salah satu, karena kita menganggap kadang-kadang ya kakak yang menzolimi adik gitu, atau kadang-kadang ya kita melihat oh ini adiknya emang begini. Nah itu yang kita sudah mulai menzoom ke situ, ya kita memblaming ke situ. Itu yang kita harus hindari. Oke, terus apalagi supaya mereka tidak saling berantem secara kontak fisik, ya apa? Kenali wataknya, Bisa juga punya pengalaman begitu. Mas Lanang sama Mas Bro sama-sama kole, satu sengmin kole, satu kole melo. Ya, pada saat dia bertengkar itu pas koleris-kolerisnya yang sedang memuncak. Kenapa? Karena hasrat mengatur. Sudah laki-laki bersaing hasrat mengatur, kole sama kole. Ya, sehingga mereka sangat-sangat ya bersaing di situ. Ya. Pernah berantem mau pukul-pukulan? Pernah. Kenapa? Karena waktu itu Bu Isa nggak ada.
Ya, itu kekeliruan atau itu salah satu kekurangan waktu itu karena Bu Isa kerja dan kerjanya ngurus narkoba. Waktu itu belum banyak dokter yang mau ngurus narkoba, jadi Bu Isa nggak bisa ya ambil waktu untuk bisa ya nemenin anak-anak lebih sering di rumah. Kalau sekarang alhamdulillah dokter yang ngurus narkoba banyak dan tim Bu Isa udah banyak sehingga Bu Isa enak sekarang di rumah. Ya, jadi dulu itu karena begitu. Ibu Isa akui kita ada faktor sebagai orang tua. Kenapa? Kita lalai, kita jarang ada di situ. Ya, faktor berikutnya apa? Itu tadi. Ya, Bu Isa waktu itu seingat Bu Isa ya selalu yang dibela adik, kakak yang disuruh ngalah. Itu ternyata nggak begitu. Ya, Bu Isa ini kan begini nggak selalu selamanya benar. Justru karena kemarin-kemarin khilaf, keliru, makanya belajar. Oh, itu yang saya keliru. Untuk itulah Bu Isa sharing kepada teman-teman, sahabat-sahabat, apalagi kalau ibu-ibu masih muda, ya, karena Bu Isa juga mendapatkan bahwa oh kalau kita belajar, kita perbaiki, kita minta maaf sama anak-anak, kita perbaiki lagi, makin cakep. Dan sekarang mereka sangat kompak, sangat saling mensupport dengan watak masing-masing. Ya, dulu pernah tuh Mas Lanang, Mas Prio hampir mau pukul-pukulan, si Mas Jalan nangis. Ya, akhirnya Mas Prio karena dari kecil juga mungkin sudah sudah masukan bagaimana survival skill, dia pergi kemana? Tidur di masjid. Ya, untuk apa? Menghindar. Kenapa? Karena sebagai laki-laki itu anak dua itu pada saat dia udah besar ya, bukan kecil-kecil ya, malah udah ya pas SMP kali ya, SMP SMA lagi remaja-remajanya agresif-agresifnya ya, mereka mau ya bersaing gitu. Pas ibunya nggak ada, bapak juga belum pulang. Ya, makanya itu. Tapi mereka, Bu Isa berterima kasih, bilang sama Prio, terima kasih anak, kamu sudah ambil keputusan menghindar dari Mas Lanang, pergi ke masjid. Mas Lanang terima kasih ya, kamu ya tetap di rumah, nggak dikejar adanya. Misalnya gitu ya. Oke. Tuh Mas Lanang ketawa tuh. kalau dia iseng kan dia bisa kejar adanya tuh. Dan satu lagi, waktu itu ada satu pelajaran yang Bu Isa belum belajar. Kenapa? Karena belum ada waktu itu konsepnya atau belum tersosialisasi secara populer apa bahasa kasih. Ya, jadi kalau ada anak bertengkar, selain karena persaingan, bahasa kasih mereka waktu itu lobet. Ya, Ibu Isa yakin waktu itu Lanang juga lobet, Prio juga lobet, sehingga mereka mudah sekali tersulut. Ya, oke. Lanjut. Mbak Melia Adningsi, Bu Isa, anak saya 3 laki-laki semua. Alhamdulillah, selamat ya Bu. Bagaimana biar anak bisa memahami perbedaan karakter di antara kakak adik dari kecil diajarin tentang watak? Ya, bukan karakter, watak. Karakter itu pembentukannya, ya. Watak beda-beda, karakter itu ukirannya, pembentukannya, membentuk karakter. Bunda misalnya kan keluarga muslim nih kita. Keluarga muslim itu ingin membentuk karakter anak muslim yang soleh, soleha. Itu namanya membentuk karakter. Yang dibentuk adalah watak. Ya, nah, anak-anak wataknya beda-beda. Pengalaman Bu Isa, setelah Bu Isa belajar watak tahun 2000, itu anak-anaknya juga masih kecil, itu Bu Isa langsung ketik. Ya, waktu itu ya masalah masih ingat itu ya. Jadi di fotokopi kekuatan kelemahan di mejanya Lanang, mejanya Prio, meja itu ada kekuatan kelemahan. Kalau orang anak koleris kekuatannya ini, kelemahannya ini. Anak sangir kekuatannya ini, kelemahannya ini, ada itu. Mudah-mudahan mereka anak-anak masih ingat ya. Sampai Bu Isa pindah rumah itu baru dipindahin lagi. Jadi mereka saling menghafal, saling juga. Terus kalau kita lagi kumpul-kumpul, misalnya lagi jalan-jalan ke suatu tempat, Bu Isa mulailah mendongeng tentang watak-watak ini, ya. Kemudian Bu Isa membuat mereka menjadi figur-figur personnya. Ya, bahkan kadang-kadang Bu Isa sampai tuh kalau cerita sama anak-anak tuh masih kecil tuh, ya, nak, ya, ibu bisa prediksikan kira-kira nanti nih kamu ya akan bagaimana dan nanti pasanganmu seperti apa. Itu sudah kayak gitu juga ya. Nah, tentunya kalau kita mau mengajarkan anak-anak, tentu ajarkan diri kita sendiri dulu, belajar dulu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah, ya, selain Bu Isa yang suka sosialisasi pelajaran watak, ya, Mas Lanang anaknya Bu Isa juga mensosialisasikan belajar watak dan dia membuat YouTube watak ala milenial. Ya, insya Allah anak-anak kasih lihat aja itu, nanti dia ngerti tuh, ya, ngerti, oh kayak gini. Oke, iya, baik, terima kasih. Iya.